Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala mufassiru qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca kitab, namanya kitab Fadhailul Quran. Pada kesempatan ini bab yang akan kita bahas adalah babu fadli qiraatil Qur'ani. Nah, ini ni ya, harusnya bukan na ya. Wal istima'i ilaihi, yaitu bab menjelaskan tentang keutamaan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, ya, ada satu hadis, riwayatnya dari Abu Ubaid, hadatsana Amr bin Abdit Tonafisi, Abi Ishaq As-Sabi'i, an Abil Ahwas, an Abdullah bin Mas'ud, qala ta'allamul Qur'ana watluhu fa innakum tu'jaruna fihi bikulli harfin 'asyra hasanatin. Ta'allamul Qur'ana watluhu. Pelajarilah Al-Qur'an watluhu, dan bacalah. Ya, jadi perintahnya pelajarilah Al-Qur'an, ya, watluhu, dan bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innakum tu'jaruna fihi bikulli harfin 'asyra hasanatin. Karena dengan membaca Al-Qur'an maka kita akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'an tersebut bikulli harfin 'asyra hasanatin. Setiap satu huruf mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ya. Amma innila aqulu alif lam mim, ya. Walakin alifun walamun wa mimun. Jadi contohnya, ya, Rasulullah mencontohkan. Jadi alif lam mim, lafal alif lam mim itu tidak dihitung satu, tetapi dihitung tiga huruf. Walakin alifun walamun wa mimun. Jadi dengan membaca alif lam mim itu saja kita sudah mendapatkan, ya, kita sudah mendapatkan salasuna hasanatan. Ini bukan sanatan ya, harusnya hasanatan. Kita mendapatkan 30 kebaikan hanya dengan membaca alif lam mim. Coba bayangkan kalau kita baca ayat-ayat yang panjang, ya, sehari satu lembar, sehari satu juz, itu berapa pahala yang kita dapatkan, ya. Kemudian lagi ada satu riwayat hadatsana Abu Ubaid qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Wa'il qala qila li Abdullah. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud itu ditanya seseorang, innaka latukillus shauma, kenapa Anda itu kok jarang sekali puasa sunnah, wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala innahu yud'ifuni an qiraatil Qur'an. Jawaban Ibnu Mas'ud, saya itu kalau puasa sunnah, ya, itu saya malah jadi apes itu bahasanya, susah membaca Al-Qur'an karena kondisi lapar, kondisi lemes. Jadi mau baca Al-Qur'an itu merasanya tidak bisa banyak. Jadi sedikit sudah lemes, baru dapat beberapa ayat sudah lemes. Makanya wa qiraatul Qur'ani ahabbu ilayya minhu, sedangkan ibadah mengumpulkan pahala dengan cara membaca Al-Qur'an itu lebih saya sukai daripada ibadah puasa sunnah. Ya. Oke, tentunya masing-masing punya keutamaannya sendiri, ya. Antara puasa sunnah itu punya keutamaan yang luar biasa, begitu juga dengan
membaca Al-Quran juga mempunyai keutamaan yang luar biasa. Nah, karena pada kali ini kitab yang kita baca ini adalah keutamaan membaca Al-Quran, maka yang dimenangkan atau yang diunggulkan adalah bacaan Al-Quran. Ya, kemudian sekarang tadi kita membahas masalah keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Nah, sekarang keutamaan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Di antaranya adalah hadasana Abu Ubaid qala hadasana Hajjaj, ya. An Abi Jurayj qala Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a ayatan." Nah, ini kita blok dulu ya. Man sami'a ayatan min kitabillahi azza wa jalla tutla kanat lahu nuron yaumal qiyamati. Barang siapa yang mendengarkan bacaan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, yang sedang dibacakan, maka ketika dia mendengarkan dengan khusyuk, ya, idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada bacaan Al-Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan, la'allakum turhamun. Karena dengan kita mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut, ya, kanat lahu nuron yaumal qiyamati, maka bacaan Al-Quran yang kita dengarkan itu kelak akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Itulah yang kelak menerangi kehidupan kita, menerangi jalan kita di hari kiamat kelak. Nah, semoga ya kita yang selalu membaca Al-Quran atau kita yang sering istimak atau menyimak bacaan Al-Quran, entah itu bacaannya anak-anak kita, bacaannya saudara-saudara kita, teman-teman kita, kita simak hafalannya, itu pahalanya luar biasa, ya. Bahkan ada satu hadis lain, al-qari'u was-sami'u yashtarikani fil ajri. Antara yang membaca dan yang mendengarkan Al-Quran, yashtarikani fil ajri, mereka itu sama-sama mendapatkan pahala. Mereka sama-sama mendapatkan pahala yang sama. Kalau yang membaca mendapat satu hurufnya mendapatkan pahala 10 kebaikan, yang mendengar pun sama, satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kurang lebihnya itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan lagi keutamaan Al-Quran atau mungkin kajian-kajian dari kitab-kitab lain. Apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.